Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di video pembelajaran kali ini. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira di video ini kita akan membahas apa ya? Cluenya nih, kita akan membahas salah satu alat ukur panjang. Ada yang tahu nggak apa? Ya, betul. Kita sekarang akan membahas bagaimana cara mengukur menggunakan mikrometer sekrup. Oke, disimak ya. Kalau kalian disuruh mengukur ketebalan kertas atau ketebalan logam, alat ukur apa yang akan kalian gunakan? Apakah penggaris atau jangka sorong? Tapi kayaknya bukan itu deh, karena penggaris dan jangka sorong itu tidak begitu teliti untuk mengukur benda-benda yang sangat tipis. Nah, alat yang bisa kalian gunakan adalah mikrometer sekrup. Sekarang kita akan mengenal bagian-bagian mikrometer sekrup. Nah, sebelum kita belajar cara mengukur dengan mikrometer sekrup, kita akan belajar dulu untuk mengenal bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Nah, di sini, seperti yang sudah kalian lihat, ada mikrometer sekrup. Dia fungsinya untuk mengukur ketebalan, seperti mengukur ketebalan kertas atau ketebalan logam. Pokoknya untuk mengukur benda-benda yang tipis, itu dia menggunakan mikrometer sekrup karena dia lebih teliti lagi skalanya. Di sini ada bacaan 0 sampai 25 mm. Artinya mikrometer sekrup ini bisa mengukur dari skala 0 sampai 25 mm dan di sini ada bacaan 0,01 mm. Artinya ketelitian dari mikrometer sekrup ini adalah 0,01 mm. Lalu bagian-bagian dari mikrometer sekrup ini adalah yang pertama ada rahang tetap. Dia posisinya tidak bisa digeser. Lalu ada rahang geser yang ini. Kemudian ada bagian pengunci ini. Lalu ada bagian skala. Nah, sama kayak jangka sorong, mikrometer sekrup punya dua skala, yaitu skala nonius dan skala utama. Skala utamanya itu yang ini. Yang garis horizontal itu adalah skala utama. Sedangkan kalau yang garis vertikal ini adalah skala nonius. Kemudian bagian selanjutnya adalah roda bergigi. Roda bergigi ini nanti fungsinya untuk kalian putar agar jangka sorongnya itu bisa bergerak, bisa bergeser-geser kayak gini. Gitu. Nah, seperti ini. Kemudian bagian terakhir yang ini adalah bagian frame atau bagian badan dari mikrometer sekrup. Oke, itu adalah bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Bisa dipahami ya? Terus gimana ya cara mengukur dengan mikrometer sekrup? Nah, setelah tadi kita belajar mengenai bagian-bagian dari mikrometer sekrup, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggunakan mikrometer sekrup dan membaca skala ukurnya. Oke, untuk mengukur sebuah benda, berarti kalian harus menempatkan bendanya itu di antara rahang tetap dan rahang geser. Caranya kalian buka dulu pengunci dari mikrometer sekrupnya. Setelah dibuka, lalu kalian putar si roda bergigi ini sehingga rahang gesernya itu bisa bergerak menggeser. Kemudian setelah rahang setelah rahang gesernya itu sudah bergerak, sudah kebuka, ada celahnya, kalian letakkan bendanya di sini. Letakkan benda yang akan kalian ukur itu di celah-celah ini. Kemudian setelah itu baru kalian kunci rahang gesernya biar dia nggak bergerak lagi ketika kalian mau membaca skala ukurnya. Nah, misalnya kayak gini. Sekarang kalian itu lihat di bagian yang udah di zoomnya ini biar lebih jelas kelihatan. Cara bacanya, kalian baca dulu skala utama. Caranya, cari garis di skala utama yang berimpit atau berdempetan dengan batas skala nonius. Ibu ulang, cari garis skala utama yang berimpit atau berdempetan dengan batas skala nonius ini. Nah, berarti kita lihat sekarang ya. Di sini kan ada angka 0. Ini 5. Berarti di sini adalah angka 1. Tengah-tengah sini berarti 0,5. Sekarang kita lihat ini 5, ini 10, ini 10,5. Berarti di sini yang berimpit adalah
angka berapa? Angka 11. Berarti di skala utamanya adalah 11 mm. Setelah membaca skala utama, baca skala non-newsnya. Cara baca skala non-news adalah cari garis di skala non-news yang berimpit dengan garis horizontal. Ibu ulang, cari garis di skala non-news yang berimpit dengan garis horizontal pada skala utama. Oke, berarti sekarang cari garis di skala non-news yang garisnya itu ternyata sejajar atau berdempetan dengan garis horizontal di skala utama. Kita coba lihat di sini angka 5 nggak sejajar. Terus di sini naik angka 10 juga nggak sejajar. Naik lagi satu angka. Nah, di sini angka berapa nih? Dia sejajar ternyata dengan garis horizontal. Berarti ini skala yang kita pakai. Nah, terus udah gitu, ini angka berapa dong ini? Nah, ini itu adalah angka 0,11 mm. Kalian lihat aja, di sini kan 0. Ketelitian mikrometer sekrup itu adalah 0,01. Berarti kalau ini 0, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,1, 0,11. Berarti di sini adalah skala non-newsnya 0,11 mm. Sesudah mendapatkan skala utama dan skala non-news, hasil pengukurannya tinggal kalian jumlahkan antara skala utama dan skala non-news. Tadi skala utamanya adalah 11 mm, ditambah skala non-newsnya adalah 0,11 mm. Maka hasilnya adalah 11,11 mm, seperti yang terlihat pada hasil pengukuran ini. Kayak begitu, oke? Oke, kita coba lagi ya mengukur dan membaca skala ukur dari mikrometer sekrup. Oke, kita misalnya ini kita buka pengunci dari mikrometer sekrup, kita tekan tombol play. Nanti kalau dengan mikrometer sekrup aslinya, kalian putar roda gigi ini sampai rahang geser itu mulai bisa bergerak. Kemudian benda yang mau kalian ukur ketebalannya, kalian simpan di antara rahang tetap dan rahang geser disimpan di sini. Kemudian kalau sudah kalian kunci, berarti kita tekan tombol stop. Nah, kalau sudah, kita baca skala utamanya. Ada di mana nih ya? Nah, sekarang kita lihat. Cari garis di skala utama yang berimpit dengan batas skala non-news ini. Berarti ini angka berapa tuh? Kita lihat nih. Ini kan 10. Berarti ini 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5. Berarti di sini skala utamanya adalah 13,5 mm. Kemudian cari di bagian skala non-news. Caranya adalah cari garis di skala non-news yang berdempetan atau sejajar dengan garis horizontal. Atau mudahnya, kalian lihat ini garis horizontal, kemudian tarik ke kanan sini, set. Tarik ke kanan sini, set. Nah, berarti yang ini skala non-newsnya yang berdempetan dengan garis horizontal. Di garis keberapa tuh? Lihat nih, berarti ini kan 15, ini 20. Berarti 15, 16, 17, 18. Berarti skala non-newsnya itu adalah 0,18 mm. Oke. Kalau udah dapat skala non-newsnya dan skala utamanya udah dapat, tinggal cari hasil akhir pengukurannya. Caranya ingat, jumlahkan skala utama dan skala non-newsnya. Berarti tadi skala utamanya adalah 13,5 mm, ditambah skala non-newsnya itu adalah 0,18 mm. Maka hasilnya adalah 13,68 mm. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang coba lihat gambar skala mikrometer sekrup berikut ini. Coba kalian amati dan hitung berapa hasil pengukurannya. Lalu tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke, hari ini kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian mikrometer sekrup dan cara mengukur dengan mikrometer sekrup. Kalau masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan di bagian kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan.
See you!